Kita berjumpa lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia dan masih juga bersama dengan saya Wiwi Yulianti. Semoga di hari ini kalian sehat-sehat dan juga terutama untuk kalian yang saat sekarang ini sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar ya sampai nanti maghrib. Hari ini kita akan berbicara tentang kalimat topik. Kenapa kita perlu membuat kalimat topik? Ketika kita mau nulis sesuatu apapun itu, satu hal yang penting adalah kita mau nulis apa gitu loh. Kita memikirkan sesuatu, apa yang akan kita tulis? Satu aja. Karena apa? Dari satu kata itu mungkin akan berkembang menjadi satu artikel. Tapi untuk menentukan satu kata itu kadang sulit. Nah, topik, makanya kita memang perlu membahas tentang topik. Topik yaitu pokok pembicaraan atau pikiran, jadi memang perlu kiranya tidak hanya menulis saja lah ya. Ketika kita berbicara topiknya apa ya. Selalu ada di situ. Wujud topik ada dua, yang pertama topik berupa bentuk kata, yang kedua topik berupa bentuk kalimat. Kita mau nulis apa? Oh misalnya saya mau menulis tentang laut. Kemudian topik itu yang berupa kata ya, atau mungkin kita akan menulis tentang COVID-19. Ini masuk kategori topik. Kita akan menulis vaksin. Kita akan menulis pandemi. Dari kata itu nanti akan berkembang menjadi bentuk kalimat. Kalau misalnya kita mau nulis COVID-19 misalnya. Bentuk kalimatnya seperti apa? Perkembangan COVID-19 di Indonesia. Misalnya lagi, pandemi di Indonesia belum berakhir. Jadi tentukan dulu ketika kita mau nulis apa. Satu hal yang memang harus kita pahami dengan menentukan topik. Itu nanti kita menulisnya akan lebih terarah. Berbeda ketika janjane topik yang ada di kepala kita itu luar biasa banyak. Saya yakin kalian punya perbendaharaan kata yang luar biasa, barangkali melebihi kamus gitu loh. Tapi kita tidak bisa menulis dengan apa yang ada di otak kita itu semua kita tulis langsung, tidak bisa. Harus satu persatu. Makanya ketika kita nulis itu harus sabar. Ketika kita menulis tentukan dulu. Makanya ada yang dinamakan kerangka karangan itu sebetulnya untuk menahan kita agar pada saat kita menulis itu tidak amburadul. Ketika kita sudah menentukan topik berupa satu kata, tentukan juga dalam bentuk kalimat, karena dengan begitu tulisan kita akhirnya akan lebih terarah. Topik berupa bentuk kata misalnya, ada terorisme, bentuk kata perhimpunan teror plus isme, BBM bentuk singkatan. Terserah ya kata yang akan kalian tentukan untuk topik Anda apa, BBM, pilkada, anti korupsi, tsunami. Tadi saya sudah mencontohkan ada COVID-19, ada pandemi. Ini bentuk-bentuk kata yang bisa kita gunakan sebagai topik bahasan. Kemudian topik yang berupa kalimat, ini misalnya kata tersebut kita perluas menjadi kalimat. Contoh, tadi di awal ada terorisme. Kalimatnya apa? Terorisme sebagai ancaman dunia. Kemudian krisis BBM. Ada kalimat di sini yang nanti pada akhirnya akan lebih mengarahkan kita ke bentuk tulisan kita. Demokrasi rakyat terbentuk melalui pilkada. Nah, ini dari kata pilkada, ini kita fokuskan lagi menjadi satu topik bahasan berupa kalimat. Kondisi sekolah pasca tsunami. Tsunami itu sebetulnya kan luas. Dampak tsunami misalnya. Tapi ini mengambil satu, kenapa kita harus membentuk kata tersebut menjadi kalimat? Karena ya ini kita ingin mengkotakkan bahasan, jadi kita tidak ingin memperlebar bahasan. Kita pintar, kita nulis macam-macam bisa, tapi kita harus sabar, kita harus menentukan dulu kata apa yang akan kita tulis, kemudian bentuk kalimatnya seperti apa. Dengan bentuk kalimat tersebut otomatis akan menggiring kita, tulisan kita ataupun juga awalnya nanti ke paragraf ya. Tulisan kita nanti mau seperti apa. Jadi memang perlu sekali kita pikirkan, simpel tapi memang perlu. Kadang ketika kita mau menentukan topik saja sok-sok bingung ya. Kadang kita merasa bingung, kita mau nulis topik apa sih gitu lah ya. Nah, fungsi kalimat topik di dalam sebuah artikel ataupun juga di dalam sebuah kalimat, yang pertama dapat dipakai sebagai judul karya tulis.
Kadang orang menentukan judul itu luar biasa lama, tapi begitu sudah ketemu judul dan sudah jalan, itu lancar-lancar saja. Nah, fungsi kalimat topik yang lain itu dapat dipakai sebagai kalimat utama dalam sebuah paragraf, itu jelas. Jadi kalimat tersebut bisa kita letakkan di dalam sebuah paragraf dan kalimat tersebut kita bisa menjadikannya jadi kalimat utama. Karena setelah kalimat utama ada kalimat-kalimat yang lain, kalimat-kalimat yang memang ini menyertai kalimat utama. Ini kalimat menerangkan dari kalimat-kalimat utama. Jadi kalimat topik yang kita susun itu kita letakkan di dalam sebuah paragraf, di mana posisinya di dalam paragraf dia sebagai kalimat utama. Kemudian dapat dipakai dalam spanduk, leaflet, poster, iklan dan sebagainya. Ini perkembangan teknologi luar biasa. Jadi dengan kalimat topik ini kita bisa menentukan pamflet, kita bisa membuat spanduk. Karena ketika kalimat topik muncul otomatis orang akan berpikiran lingkup kalimat topik tersebut apa saja. Jadi sembari kita belajar bahasa Indonesia, sembari juga kita belajar komersil ya, spanduk, leaflet, poster, iklan dan lain sebagainya. Ini fungsi kalimat topik. Nah, bagaimana cara menyusun kalimat topik? Yang pertama, penulisan karya dimulai dengan menentukan pokok pikiran. Ini jelas. Tadi saya mengatakan bahwa jangan nulis asal. Kalau kita tidak memiliki topik yang jelas, kalau kita tidak memiliki arah yang jelas, mending pikirkan dulu kita mau nulis apa. Tapi jangan lama-lama ketika kita menentukan topik. Lama-lama sampai lupa ya, aku mau nulis apa kayak gitu ya. Yang kedua, pokok pikiran berupa nominal atau kalimat yang dinominalkan. Ini merupakan kata benda. Meja misalnya, komputer misalnya, kamera misalnya, kursi misalnya. Nah, dari situ baru kita membentuk kalimat topik. Yang ketiga, pokok pikiran yang bernilai menyangkut kehidupan orang banyak. Karena ketika kita nulis sesuatu yang update ya, sesuatu yang memang jadi minat orang banyak, itu akan lebih menarik. Yang keempat, penulisan skripsi dapat berhubungan dengan pokok ilmu pengetahuan, bisa berupa pikiran sebagai penemuan baru. Jadi pikirkan mau nulis apa. Misalnya ini pada saat pandemi, pada saat maraknya COVID-19, kita nulis tentang COVID-19. Terserah mau diarahkan kemana, terserah mau menuju ke topik yang lebih spesifik di mana. Karena COVID-19 itu tentu saja masih luas. Ini hanya kata COVID-19 saja, tetapi cakupan dari COVID itu kan luas. Makanya kita harus pecah-pecah menjadi kalimat utama yang berkaitan dengan COVID. Secara otomatis akan terbentuk satu bentuk kalimat, di mana satu bentuk kalimat ini nanti kita bisa perluas menjadi satu paragraf, atau bisa kita pecah-pecah lagi. Ketika di dalam paragraf kita pecah-pecah, otomatis kita akan memecah masing-masing pecahan yang ada di paragraf tersebut menjadi pecahan paragraf. Ini bagaimana kita menyusun kalimat topik. Nah, penulisan karya ilmiah itu dapat berhubungan dengan pokok ilmu pengetahuan, bisa berupa pikiran sebagai penemuan baru. Misal benda konkret. Jadi topik yang kita pikirkan bisa benda konkret, karena memang harus nominal ya. Contoh koperasi, minyak, gajah, ini konkret, kelihatan gitu loh. Nah, benda abstrak bisa keindahan, bisa kebebasan, bisa kemerdekaan. Ini merupakan kata benda di mana ini bentuknya tidak kelihatan. Keindahan, pikirkan keindahan itu bentuknya apa? Ndak eneng kan sing bulat, sing anu kan relatif kan? Ini bentuk abstrak yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat topik. Dari satu topik hanya satu kata saja, kita bisa memperluas menjadi kalimat topik, kita bisa memperluas lagi menjadi paragraf-paragraf, dan kita bisa memperluas lagi menjadi artikel-artikel, bahkan kita bisa perluas lagi menjadi satu skripsi. Gitu ya, hanya dari satu topik. Jadi skripsi nggak mungkin terdiri dari beberapa topik, pasti ada satu topik yang memang kita angkat di situ. Kemudian pokok pikiran tersebut diperluas dengan cara menambah satuan lingual yang dibutuhkan, di mana perluasan yang dilakukan untuk memfokuskan pembicaraan. Jadi sebetulnya perluasan dari topik menjadi kalimat topik, kita perluas lagi menjadi paragraf. Ini merupakan satu hal yang kita gunakan untuk lebih memfokuskan, bukan malah melebarkan ya. Karena dari topik ini kan satu kata, kita
perluas jadi satu kalimat, kita perluas lagi menjadi satu paragraf, itu bukan berarti bahwa ini merupakan menjadi tidak fokus, tapi malah semakin menjadi fokus. Misal dari kata koperasi tadi, kata koperasi merupakan nomina, kata benda. Ini kita bisa perluas menjadi satu buah kalimat, di mana kalimat ini nanti pada akhirnya akan mengarahkan kita pada satu titik yang lebih fokus. Koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat. Lebih fokus ke situ kan? Karena sebetulnya kan koperasi luas, tapi kita bisa pecah-pecah dan dapatnya itu. Itu ya. Ada satu tugas kalimat topik buat kalian. Buatlah kalimat topik sesuai minat keilmuan Anda. Satu saja, nanti kirim saja ya ke classroom. Jadi satu topik kemudian kembangkan jadi satu kalimat topik. Begitu saya rasa untuk pertemuan tentang topik hanya sampai di sini. Perkembangannya nanti kita diskusi. Satu hal yang memang perlu kita ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.